Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita mencoba mereview laporan penelitian dalam bentuk skripsi tentunya. Dan mudah-mudahan ini adalah kontribusi ya bagi kita bersama bahwa untuk melakukan review ini tentu kita melihat laporan penelitian ini, kemudian nanti mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai saran pertimbangan dalam perbaikan atas laporan penelitian yang dibuat. Sekarang kita lihat mulai dari bab 1 tentunya yang disediakan dan dikirim kepada saya. Dan kita mulai dari bab 1 ini ya. Dalam skripsi ini, bab 1 ini berada pada posisi tepi, jadi kita tengahkan saja. Dan ini juga ditengahkan ya. Dan topik penelitian ini terkait dengan diare ya. Jadi diare adalah kondisi di mana seseorang keluar feses cairan 3 kali. Ini ya, yang diambil dari WHO. Kemudian diare merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan. Ya. Nah, diare masih merupakan problema. Ya. Kemudian secara global terjadi peningkatan kejadian diare dan kematian akibat diare pada tahun 2015-2017 ya. Datanya sudah cukup lama ya. Ini menggunakan data yang cukup lama ya, tahun 2017 pada sekarang sudah memasuki tahun 2021. Ya, tapi tidak apalah, hanya data itu yang mungkin bisa diambil. Tapi idealnya seharusnya data yang terkini ya terkait dengan diare ini. Kemudian pada tahun 2016 ya, di mana sarana kesehatan sebanyak 3.176.790 penderita dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 ya, kasus ini. Nah, cuma di sini yang dilayani maksudnya, dilayani di sarana kesehatan ya. Ya, kemudian angka yang terjadi atau yang disebut dengan KLB ya, karena ini kejadian luar biasa. Kemudian dari data ini, kemudian kalau kita lihat, ini terjadi di tahun 2000 penderita yang dilayani di sarana pelayanan kesehatan. Kemudian angka CFR-nya pada saat KLB kurang dari 1%. Akan tetapi KLB diare pada tahun 2008, ya ini lama sekali, sampai 2017 masih melebihi angka yang diharapkan. Ya. Nah, ini datanya cukup lama. Ya. Memang harusnya data yang terkini dan terbaru ya. Ya paling tidak 5 tahun belakangan ini. Ya. Nah, kemudian di Indonesia kasus ini kemudian ini tidak kelihatan. Ini kalau lihat di sini, dia penyakit diare merupakan penyakit endemis ya di Indonesia dan juga merupakan penyakit berpotensi mengalami kejadian luar biasa atau KLB yang disertai dengan kematian. Pada tahun 2017 terjadi 2 kali KLB diare, terjadi di 12 provinsi dengan kasus KLB 3 provinsi tertinggi, Papua, kemudian Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Nah ini perbaiki saja ya. Ini Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat.
Kita komentari saja Sulawesi. Kemudian dan kota yaitu Kabupaten Polewali Mandar. Nah, ini Indonesia. Kemudian di Kalimantan Barat tersendiri, karena kalau dilihat di Kalimantan Barat ini kok tidak ada ya. Ini yang dilayani maksudnya di seluruh Indonesia ya. Ya. Kemudian KLB ini kejadian kasusnya di mana ini ya? Tidak tahu. Ini tolong nasional, kemudian ya Kalimantan Barat ya. Di kejadian terdapat 105.555 kejadian diare dari 14 kabupaten kota, tergolong ke dalam 10 besar penyakit yang banyak diderita dengan persentase 24,9 profil. Kemudian hasil laporan kejadian yang terkena diare di Kabupaten Sintang ya. Sintang. Kemudian pada ibu. Kemudian ini di mana ini? Pada ibu. Ini enggak usah dimasukkan ke sini. Teori ini dipindahkan pada bab 2. Bab 2 ya. Kemudian kasus di Gedabang mana ya? Ini durian 300.000 kasus meningkat di tahun 2020 sebenarnya. Nah, ini berbeda. Ini tolong diperhatikan ini di data Puskesmas Sungai Durian yang terkena diare ya, di Puskesmas Sungai Durian yang terkena diare sebanyak 35 balita. Tapi di Kedabang yang terkena diare itu 135. Nah, sementara Kedabang ini adalah bagian dari Puskesmas Sungai Durian ya. Ya apa? Kejadian diare di Kedabang sebanyak 135 balita ya. Padahal Kedabang itu kelurahan yang merupakan bagian dari Puskesmas Sungai Durian ya. Nah, tolong diperbaiki ini yang mana yang benar ya. Kemudian hasil pendahuluan dilakukan pada ibu yang punya balita pernah mengalami ini didapatkan hasilnya 7. Hasil 7 ibu belum cukup mampu memberikan perilaku yang baik. Ini maksudnya Pak kalimat ini ya.
Ini maksud kalimat menjelaskan tentang apa. Nah, ya karena ini sangat ibu mempunyai balita dan pernah dapat hasil 7 ibu. Nah, maksud tentang apa penelitian ini di tahun 2021. Studi pendahuluannya tahun 2019 selama 2 tahun. Maksudnya apa? Ini yang mesti dipahami ya. Kemudian pernyataan masalah ini terkait perbedaan. Ya. Jadi pernyataan masalah desain dan desoal ini belum ketemu ini. Mana desainnya mana? Ya, ini desainnya mana ya? Harapan atau sesuatu yang ideal. Nah, kemudian ini mengapa kasus di Kedabang lebih besar dari kasus diare yang ada di puskesmas Sungai Durian. Sementara itu Kelurahan Kedabang adalah bagian dari wilayah kerja puskesmas Sungai Durian. Nah ini ya, ini mau dijelaskan ya, masih harus kita lihat dulu. Nah ini kok tiba-tiba ini. Nah, bagaimana pengaruh penyuluhan ya terhadap pengetahuan ya. Ini harus mestinya dilihat dulu bahwa dibuat introduksinya ya. Baru masuk pada pertanyaan penelitian ya. Kemudian tujuannya mengetahui pengaruh penyuluhan. Ya, kasusnya belum nampak di sini ya. Berapa sebenarnya kasus? Ya, ini sudah ada ya, pengetahuan sudah ada. Seharusnya ini berapa kasus sebenarnya di diare, kejadian diare di kelurahan daripada balita ya,
pada balita di Kelurahan Kedabang ya. Kelurahan Kedabang. Baik, kita lanjut lagi pada berikutnya. Jadi tujuan umum mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan. Ya. Jadi baiknya ini bukan pengaruh penyuluhan, tapi pengaruh penyuluhan kesehatan, pengaruh penyuluhan diare terhadap pengetahuan ibu, pengaruh penyuluhan diare terhadap pengetahuan ibu dan sikap ibu balita di. Nah, jadi karena belum pada masuk pada penyuluhan, belum pada pencegahan. Karena di sini seharusnya pengaruh penyuluhan diare terhadap pengetahuan dan sikap ibu di wilayah di kelurahan ya, di kelurahan Kedabang, wilayah kerja Puskesmas Sungai Buya. Seharusnya ya. Jadi ini juga sama ya, sama. Nah, ini juga ya, sama ya. Juga sama tadi. Untuk mengetahui juga sama ya. Ini. Kemudian manfaat tujuannya ya, ini mengetahui pengaruh penyuluhan diare, yang diganti saja ini diare terhadap pengetahuan ibu. Jadi mengetahui pengaruh penyuluhan diare terhadap pengetahuan dan sikap ibu balita ya, ibu balita di kelurahan, tambahkan balita ya. Ya, tambahkan juga di sini balita, ibu balita ya. Balita, ibu balita juga. Kemudian kita masuk manfaat teoritis, diharapkan dapat manfaat untuk menjadi referensi. Jadi harus ada semangat ilmu kesehatan masyarakatnya. Jadi tidak hanya sekedar referensi. Jadi ini terkait dengan upaya pencegahan ya. Jadi bermanfaat untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ya, jadi bagi pengembangan di sini ya, bagi ya, pengembangan ilmu kesehatan masyarakat ini dalam upaya ya, meningkatkan
dan mencegah terjadinya diare pada balita di wilayah di kelurahan, ya, di kelurahan, Kedabang, wilayah kerja puskesmas Sungai Durian, ya, Durian. Ya memang ya harus telaten ini untuk melakukan koreksi terhadap. Nah, kemudian laporan skripsi ini, kemudian ini tidak perlu lagi Anda masukkan sebagai dasar bagi mahasiswa untuk ini, dihapus saja, ya, merencanakan program. Ini kan sudah manfaat praktis, ya. Nah, ini sudah masuk manfaat praktis. Dihapus saja, ya. Kemudian ini juga harus ditulisannya ini harus ya sejalan, ya. Jadi manfaat praktis bagi ibu apa? Jadi bagi siapa saja yang terkait di sini. Jadi manfaat ini bagi ibu ini, ya, manfaat penyuluhan ini kan supaya ibu itu melakukan dengan adanya pengetahuan yang mereka peroleh, ya tentu ibu melakukan pencegahan, kan, ya. Jadi manfaatnya adalah ibu balita melakukan pencegahan terjadinya diare pada balita. Nah, apa saja pencegahan yang harus dilakukan? Jadi saja pencegahan yang harus dilakukan ya sesuai dengan penyuluhan yang Anda berikan kepada ibu balita. Nah, gitu, ya. Kemudian bagi puskesmas, juga untuk mengetahui, ya, kalau bagi puskesmas, ya, supaya kalau memang ini ada hubungannya, sebaiknya puskesmas ini, ya, sebaiknya puskesmas menjalankan program penyuluhan diare pada ibu balita secara terus menerus, ya. Nah, ini yang harus dilakukan, ya. Sementara dinas kesehatan apa yang dilakukan, ya. Siapa saja sebenarnya yang terkait dengan ini, kan, ya dinas kesehatan apa, kan, dinas kesehatan manfaat bagi dinas kesehatan Kabupaten Sintang itu apa? Apakah membuat program penyuluhan secara berkelanjutan atau membuat program yang lain, ya, yang lain terkait dengan peningkatan pengetahuan dan sikap ibu balita. Nah, ini yang harus diberikan masukan, ya. Kemudian ya kalau peneliti, kalau bagi peneliti selanjutnya, judul yang Anda tawarkan itu apa, ya. Judul penelitian yang Anda tawarkan kepada peneliti
Selanjutnya, belum ada ini. Ini kan terkait dengan sikap ibu, pencegahan diare akan tidak terlalu ini ya. Ya. Kemudian ruang lingkup ya, ruang lingkup tidak ada masalah lah ya. Kemudian keaslian penelitian, tidak ada masalah ya. Ini minimal 3 lah, ya, 3 ya. Ini belum ada perbaikan ini. Wah. Ini juga harus berada di tengah-tengah ya. Ya, ini juga di tengah-tengah, ya. Nah, diare, definisi diare ini ya saya rasa untuk bab 2 tidak ada masalah ya. Nah, cuma tata tulisnya saja tolong diperbaiki ya. Nah, tolong diperbaiki tata tulisnya, dirapikan dulu ya. Nah, jadi supaya tulisannya lebih baik lah ya. Nah, ini kan tidak rata, ini harus sama dengan ini, kan ini juga harus diperbaiki. Nah, ini juga ini enggak ada ekornya ya. Nah, ini harusnya sampai di sini ya. Ini enggak ada judulnya, diinter ke bawah. Ke bawah ini ya. Nah, tolong diperbaiki, ini harus sama dengan ini ya. Nah, ini kan kok ini masuk ke dalam, ini enggak kekaruan ini bentuknya ya. Ya, saya minta tolonglah ini diperbaiki dulu. Ya, ini juga ini jaraknya kok sampai jauh benar ini ya. Nah, dirapikan ya. Ya, dirapikan penulisannya, tata tulisnya A kan I. Jadi tolong diperhatikan dalam penulisan ini. Jangan tiba-tiba ini langsung dicetak dijilid ya. Nah, jadi sebaiknya nanti ketika konsultasi pun bentuk fisiknya harus dibawa ya sehingga mudah untuk dikoreksi ya. Jangan sampai ini menjadi masalah ke berikutnya, generasi berikutnya. Nah, harapan kami adalah supaya skripsi ini tetap menjadi acuan ya. Kalau ini baik. Jangan sampai nanti adik tingkatnya itu mengikuti kesalahan itu terus-menerus. Tentu ini menjadi beban ya. Nah, ini juga tolong diperhatikan, beban bagi Anda kan. Mereka terus mengikuti kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Nah, oleh sebab itu ya ini diperbaiki dulu ya sampai baik lah ya, tidak sempurna pun tidak ya, sulit lah sempurna, tetapi yang paling tidak bahwa skripsi ini baik sehingga jangan sampai nanti ya generasi berikutnya mengikuti kesalahan yang sama. Nah, ini kan jadi masalah ya. Ya. Ini juga ini kan putus-putusnya ini kalimatnya ya. Nah, ini seharusnya dirapikan dulu ya. Nah, jadi agar supaya bisa dipahami ya. Jangan sampai tidak rapi, kemudian sudah. Nah, ini juga ya, tolong diperhatikan ya. Ya, tolong perhatikan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai ya, ini menjadi kesalahan berikutnya yang diikuti. Ini biasanya diikuti. Nah, Bapak dulu bagaimana lulusan dulu skripsinya? Nah, kan begini. Ini Anda lagi yang tidak ada kaitannya dikait-kaitkan ya. Nah, ini diperhatikan ya. Perhatikan tata tulisnya. Nah, kalau ini tidak bisa diturunkan saja kan. Nah, ini ada ya, turunkan ke bawah saja. Supaya enak melihatnya ya. Ini ya.
Ini sudah betul ya. Variabelnya ini pengaruh penyembuhan ini. Tadi ini sudah diperbaiki ya. Jadi ini tidak usah huruf kapital, biasa saja P. Nah, ini yang ini kan, nah ini huruf normal, ini kapital. Nah, jadi harus konsisten ya. Pengaruh penyembuhan terhadap pengaruh. Nah, ini juga tata tulisnya ya diperhatikan ya. Jadi pengaruh penyembuhan diare terhadap pengetahuan sikap ibu di kelurahan Kedapang wilayah kerja Pangani. Ya, ini sama juga ya. Pengetahuan ya. Ada hubungan di sini ya. Ada pengaruh ya. Penyembuhan pengetahuan ibu ya. Pengetahuan ibu. Sini sikap ibu. Tolong diperbaiki lah ya. Perbaiki dulu. Ya, kalau misalnya juga ragu ya bentuk Jepangnya pun nggak apa-apa. Di bawah nanti bisa dikonsultasikan. Kemudian nominal. One group ya. Tempat populasi. Nah, jadi ini Anda tidak perlu memasukkan rumus ini, rumus sampel, karena ini menggunakan convenience sampling ya. Jadi ya nanti, jadi convenience sampling ini, nah, jadi tidak kita menggunakan sampel semua diambil dimasukkan sampel, tidak. Artinya sampel yang sudah Anda tentukan ya. Ya, ini diperbaiki ini menggunakan convenience sampling ya. Convenient ya. Sampling. Ya, samplingnya sudah ditentukan ya. Jadi tidak perlu masukkan ini ya. Populasinya Anda populasinya ya enggak apa-apa lah ini populasinya. Tapi sebenarnya ini lebih pada convenient sampling ya. Sampling. Sampling yang sudah ditentukan berapa jumlahnya. Jadi tidak perlu Anda masukkan rumus lagi ya. Kemudian teknik sampling, kriteria inklusi, eksklusinya ya. Bersih menjadi responden hadir saat penyuluhan ya. Hadir pada saat penyuluhan dilaksanakan, hadir pada saat penyuluhan, merupakan penduduk kelurahan ya, mendapat diajak berkomunikasi baik secara jasmani ya, hadir. Inklusi tidak hadir, responden yang meninggal jiwa isu ya, ini tidak ada masalah. Personalnya di validitas tidak ada masalah ya. Ya, kemudian kita masuk pada alfanya ya, pengetahuan ya, di tes ya. Kita lihat lanjut pada hasilnya ya.
hasil. Ini pengetahuan sebelum dilakukan perlakuan. Pengetahuan. Pengetahuan 26. Minnya gimana? Ya. Penyuluhan. Sikap terjadi peningkatan ya. Ya. Oke. Tidak ada masalah. Kesimpulan. Ya, saran nih sesuaikan dengan manfaat praktis ya. Saran sesuaikan dengan manfaat praktis. Ya, mungkin itu saja yang terkait dengan review terhadap laporan penelitian. Ya, mudah-mudahan ini harapannya menjadi masukan untuk perbaikan. Ya, tentu supaya ini nanti ketika dicetak, kemudian diikuti dan dapat dibuat artikel publikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.